Halo para Trotters, gimana kabarnya? Masih suka pakai tangan sendiri? Sama, saya juga. Kali ini kita akan menceritakan kembali alur cerita perempuan tanah jahanam. Sop. Langsung saja tanpa berlama-lama, langsung kita masuk pada alur ini. Checky Trot. Kisah dimulai saat Maya sedang bekerja sebagai penjaga gerbang tol. Saat Maya sedang asik teleponan dengan sahabatnya Dini, tiba-tiba Maya didatangi oleh seorang pria yang tidak dikenal. Dan langsung menghampiri Maya sambil membawa pedang. Maya berhasil lari. Kemudian pria tersebut mengejarnya hingga Maya terjatuh. Kemudian pria tersebut membuka rok Maya. Menih ngeuna eta. Lanjut. Pria tersebut langsung mengiris bagian paha dari Maya. Tak lama petugas pun datang dan langsung menembak pria tersebut hingga tewas. Beberapa tahun berselang, Dini dan Maya sudah tidak bekerja di sana, melainkan mereka berdua berjualan baju di pasar. Saat sedang istirahat, mereka berdua ke kamar mandi sambil mengobrol dan tidak lupa sebat. Karena di sana ada rumah peninggalan keluarganya yang ingin ia jual untuk menyambung hidup di kota. Sesaat Dini meninggalkan Maya di kamar mandi, Maya hendak pipis. Tak sengaja dia melihat ada kertas kecil di dalam pahanya. Dia langsung melihat dan memfotonya. Maya masih belum mengerti apa tulisan tersebut. Kemudian Dini tak sengaja membuka pintu kamar mandi dan kertas itu pun terjatuh ke dalam kloset. Akhirnya mereka berdua berangkat ke desa tersebut. Saat di dalam bus, Maya merasa hal aneh tetapi dia tidak menggubrisnya. Tiba-tiba, Maya ditanya oleh seorang pria yang berprofesi sebagai dosen. Kemudian Maya menunjukkan sebuah foto kertas yang ia foto saat di kamar mandi. Pria itu menjelaskan bahwa itu adalah bahasa Jawa kuno, sebuah mantra yang berfungsi agar tidak bisa diganggu oleh arwah. Tetapi yang membuat ini orang jahat. Tak lama Maya berganti tempat duduk ke sebelah kaca. Di sepanjang jalan, Maya melihat anak-anak kecil yang sedang berdiri melihat ke arahnya. Dia merasa aneh dan kaget. Kemudian Maya memanggil Dini dan menanyakan apakah dia melihat anak kecil di pinggir jalan atau tidak. Barusan gue ngeliat anak kecil 3 jejer di pinggir jalan. Dini menjawab tidak. Mana mungkin jam segini ada anak kecil. Mereka pasti sudah tidur. Pagi pun tiba. Mereka sampai di terminal. Mereka menanyakan alamat tersebut kepada tukang delman. Dan tukang delman itu pun menyanggupi mereka untuk mengantarkan mereka ke desa tersebut. Sesampainya di desa tersebut, mereka diantar ke rumah kepala desa di sana. Sebelum pergi, tukang delman itu memberi kartu nama kepada Maya dan terkuaklah Kang Delman itu bernama Nano. Saat sedang melihat rumah kisap tadi, keluarlah seorang nenek dari seberang rumah kisap tadi. Nenek itu memberitahu bahwa kisap tadi belum pulang. Setelah mendapat jawaban dari sang nenek, mereka pun meninggalkan nenek itu. Kemudian mereka masuk ke dalam rumah yang persis dengan foto yang Maya miliki. Mereka berniat untuk istirahat sambil menunggu kisap tadi. Saat sedang melihat isi rumah tersebut, mereka berdua melihat dari jendela ada rombongan yang meninggal dan hendak dikubur. Malam pun motor anjing. Goblok. Lanjut. Malam pun tiba. Saat mereka tertidur, Maya terbangun, mendengar suara aneh dan berusaha membangunkan Dini. Tetapi Dini tidak mau bangun, akhirnya Maya memberanikan diri untuk mencari sumber suara tersebut. Di tempat lain, ada seorang perempuan yang hendak melahirkan dibantu oleh nenek tua dan seorang pria. Saat sedang persalinan, datanglah kisap tadi dan anak buahnya. Saat anak tersebut lahir, diketahui anak tersebut tidak memiliki kulit dan langsung dibunuh oleh kisap tadi dengan cara ditenggelamkan ke air. Pagi pun tiba. Saat mereka sudah bangun dan membuka jendela, mereka melihat kembali rombongan orang meninggal. Kemudian mereka mengikuti sampai kuburan. Sesampainya di sana, mereka berdua melihat dari jauh proses pemakaman tersebut. Tiba-tiba, kisap tadi menghampiri mereka dan menanyakan tentang mereka. Setelah berbincang-bincang, mereka merasa ada yang aneh di desa tersebut. Mereka berdua langsung meninggalkan kisap tadi dan warga lainnya. Saat hendak pulang, Maya berniat membeli sarapan
Saat membeli sarapan, Maya penasaran dan menanyakan tentang rumah besar itu kepada si penjual sarapan tersebut. Perempuan itu kita sebut saja Yanti. Yanti memberitahu bahwa rumah itu penyakit dan iblis pernah tinggal di sana. Di tempat lain, Dini hendak mandi. Mendengar ada tamu di rumahnya, dia langsung menghampiri tamu itu. Baru mau lihat yang seger-seger. Ternyata tamu itu anak buah Kisap tadi. Mereka berdua mencari Rahayu. Dan sayangnya, Dini berpura-pura menjadi Rahayu. Sedikit kilas balik, Rahayu adalah nama kecil si Maya saat masih di kampung tersebut sebelum pindah ke kota dan berganti nama menjadi Maya. Lanjut, pria itu beralasan ingin mengajak Rahayu. Waduh, tukang somai. Pria itu beralasan ingin mengajak Rahayu bertemu Kisap tadi karena telah ditunggu. Berangkatlah mereka ke rumah Kisap tadi. Di tengah perjalanan, Dini mulai curiga. Saat tahu ada yang tak beres, Dini berusaha kabur dari pria tersebut. Tetapi saat kabur, Dini terjatuh dan Dini dipukul dengan batu di kepalanya hingga pingsan. Tiba di rumah, Maya mencari Dini. Maya berusaha menghubungi Dini, tetapi tidak ada jawaban. Di waktu yang lain, Dini sudah terbangun dan dalam keadaan tergantung. Dini ternyata hendak dikuliti. Datanglah Kisap tadi dengan pakaian dalang. Tak lama nenek tua pun juga datang. Tak butuh waktu lama, nenek itu pun langsung menggorok Dini tanpa ampun. Mereka berharap dengan membunuh Dini yang mengaku Rahayu ini bisa menghilangkan kutukan yang ada di desa tersebut. Di lain waktu, Maya masih mencari Dini dan bertanya kepada Kisap tadi. Maya pun meninggalkan Kisap tadi dan lanjut mencari keberadaan Dini. Setelah dibunuh, darah Dini dibuang dan kulitnya dijemur. Anjir, kenapa harus bagian itu sih yang dijemur? Yang bikin pengen aja. Lanjut, Maya terus mencari Dini hingga ke acara pagelaran seni wayang. Selesai acara seni wayang, Kisap tadi sudah berada di salah satu rumah warganya untuk melihat kelahiran bayi. Ternyata Kisap tadi kaget bahwa bayinya tidak ada kulitnya. Di luar rumah, Maya sedang mengintip Kisap tadi. Tak sengaja, Maya menginjak kayu dan menimbulkan suara. Saat berbalik badan, tiba-tiba ada Ratih. Untungnya, Maya berhasil sembunyi dibantu oleh Ratih. Kemudian, Ratih mengajak Maya bersembunyi di rumahnya. Di sini, ternyata Ratih sudah tahu bahwa Maya adalah anak perempuan yang dicari-cari. Sesampai di rumahnya, Ratih menceritakan bahwa desa ini kena kutukan. Dan desa ini sudah mendapat kutukan selama 20 tahun lebih. Dan karena sebab itulah di desa ini tidak ada anak kecil satupun. Dan disinilah Ratih mulai menceritakan bahwa dulu ada seorang laki-laki yang sangat amat kaya sekaligus menjadi kepala desa di sana. Dan katanya mereka mempunyai banyak sekali pembantu, termasuk seorang perempuan tua bernama Nyai Misni. Lalu laki-laki kaya tersebut mempunyai anak laki-laki yang diberi nama Ki Donowongso. Dan ketika ayah Ki Donowongso meninggal, dia diwarisi seluruh harta kekayaan ayahnya. Dan di sini Ki Donowongso mahir dalam membuat wayang serta mendalang. Singkatnya, Ki Donowongso suka sama cewek yang bernama Nyai Sinta, yang kemudian mereka menikah. Setelah 3 tahun menikah, Ki Donowongso dan Nyai belum diberi anak, yang kemudian Nyai jatuh sakit karena belum mempunyai anak. Setelah 5 tahun kemudian, Nyai Sinta baru hamil, dan Ki Donowongso sangat senang serta benar-benar menjaga Nyai Sinta. Tetapi, kata Ratih, anehnya semua orang tidak mengetahui keadaan bayinya setelah lahir dan tidak pernah melihatnya. Ratih bilang karena bayinya ternyata lahir tanpa kulit. Dan karena hal itu, Ki Donowongso tidak lagi mau bergaul atau berbicara dengan penduduk. Lalu setelah itu, seorang anak berumur 5 tahun tiba-tiba menghilang dan gak berhasil ditemukan. Dan setelahnya 2 anak lagi menghilang. Kemudian di suatu hari, penduduk melihat anak Ki Donowongso untuk pertama kalinya. Anak itu tampak sehat dan cantik. Lalu para warga pun mengetahui nama anak tersebut. Dia bernama Rahayu. Kemudian para warga mencurigai hilangnya anak-anak di desa mereka disebabkan oleh Ki Donowongso.
Tapi sayangnya, para penduduk tidak ada yang berani ngomong langsung sama Kidono Wongso. Hingga suatu hari, Ki Saptadi menuduh bahwa Kidono Wongso melakukan ilmu hitam dan melakukan perjanjian dengan iblis demi menyelamatkan anaknya Rahayu. Yang kemudian, Kidono Wongso menjadi murka dan membunuh beberapa orang yang ada di dekatnya. Setelah itu, Kidono Wongso bunuh diri. Sedangkan, setelah hal itu, pembantu Kidono Wongso membawa Rahayu pergi ke sebuah kota. Dan sejak hari itulah, desa itu dikutuk. Pokoknya, setiap bayi yang lahir di desa itu pasti semua lahir tanpa kulit. Dan pasti bayi itu langsung dibunuh dan ditenggelamkan ke dalam air. Kemudian Ki Saptadi mengatakan bahwa untuk memutus kutukan tersebut, anak yang pertama dikutuk harus dikuliti dan dijadikan wayang. Dan anak pertama yang mendapat kutukan itu adalah Rahayu. Singkat cerita, Maya melihat foto Bimo, yaitu orang yang mau membunuh Maya ketika dia di gerbang tol. Maya sangat terkejut bahwa Rati adalah istri Bimo. Sedangkan di sisi lain, warga sudah mengetahui Maya adalah Rahayu. Dan Maya alias Rahayu adalah anak yang dicari selama 20 tahun. Warga langsung mencari Maya untuk dibunuh dan dikuliti. Saat mendengar warga mendatangi rumah Rati, Maya kemudian bersembunyi di bawah meja makan. Dan dari mereka lah Maya mengetahui bahwa Dini telah tewas terbunuh dan kulitnya dijadikan wayang kulit. Di tengah perbincangan, mereka ingin memperkosa Rati. Rati mengancam dengan menyayat pahanya dan menodongkan pisaunya. Kemudian, Rati mengancam untuk bunuh diri. Lalu mereka berdua pun pergi meninggalkan rumah tersebut. Di saat warga mencari Maya, Maya memutuskan kabur dari desa tersebut di malam hari dengan memasuki hutan. Maya kemudian menghubungi penarik delman, yaitu Nano yang dulu mengantarnya ke desa dan meminta pertolongan ke Nano. Kemudian Nano berangkat ke desa tersebut bersama seorang polisi dengan sebuah motor. Di tempat lain, Maya meminta maaf karena suami Rati telah tewas ditembak polisi karena berusaha membunuhnya. Sedangkan Maya melihat Nano datang dengan seorang polisi. Yang kemudian Nano merasa ada yang tidak beres dengan sikap polisi yang rupanya polisi tersebut adalah warga asli dari desa itu. Di sini, Nano berusaha melawan, namun sialnya malah ditembak mati oleh polisi. Melihat hal itu, Maya pun merasa bingung. Kemudian dia mencoba kabur melewati hutan. Beruntungnya Maya berhasil lolos dan ditolong sopir pick up. Kemudian, sayangnya, supir tersebut mengalami kecelakaan setelah sopir itu diganggu salah satu hantu gadis kecil. Yang kemudian, satu hantu gadis kecil merasuki tubuh Maya dan memperlihatkan seluruh kejadian yang sebenarnya terjadi di masa lampau. Bahwa pada zaman dahulu kala terdapat seorang dalang yang bernama Kidono Wongso. Jadi, Kidono Wongso sedang mendalang. Dan di sana ada Nyai Sinta yang ternyata Nyai Sinta suka sama Ki Saptadi. Namun, sayangnya Kidono Wongso malah suka sama Nyai Sinta. Jadi ini seperti cinta segitiga. Dan karena Kidono Wongso suka sama Nyai Sinta, jadi terpaksa Nyai Sinta menerima Kidono Wongso. Dan Nyai Sinta meninggalkan Ki Saptadi. 3 tahun kemudian, Kidono Wongso dan Nyai Sinta tidak mendapatkan anak. Kemudian Nyai Sinta menemui anak Nyimisni. Susah bet anjing namanya. Lanjut, yang bernama Ki Saptadi. Di sana, Nyai Sinta curhat tentang dirinya dan Kidono Wongso yang belum sama sekali dikasih anak. Yang kemudian birahi Nyai Sinta pun memuncak. Dan anjing enak amat. Lanjut, setelah selesai, saat Nyai Sinta keluar dari kamar Ki Saptadi, dia langsung bertemu dengan Nyai Misni yang langsung menjambaknya dan mengambil beberapa rambut Nyai Sinta. Lalu, Nyai Misni juga mengambil rambut milik anaknya. Kemudian, Nyai Misni membuat sebuah ritual untuk calon bayinya Nyai Sinta dan Ki Saptadi. Soalnya, ini bukan anak Kidono Wongso, tapi Kidono Wongso mengira kalau itu anaknya. Setelah Nyai Sinta melahirkan, ternyata anaknya lahir tanpa kulit, dan hal itu membuat sedih Kidono Wongso. Lalu, Kidono Wongso menculik anak-anak yang berada di kampung tersebut, dan kemudian dibunuhlah mereka semua. Dan motor lewat lagi. Anjing, gak kelar-kelar anjing atau dari tadi nih. Lanjut. Dan kemudian dibunuhlah mereka semua lalu dikuliti dan kulitnya dijadikan wayang.
Sedangkan mayat anak-anak tersebut dikubur di bawah basement rumah tersebut. Esoknya, setiap kali Kidono Wongso manggung, Allahu Akbar, cowok. Tadi motor ini tukang apa lagi, cowok? Sasu, cowok. Lanjut. Esoknya, setiap kali Kidono Wongso manggung menggunakan wayang kulit tersebut, tiba-tiba kulit Rahayu menjadi sempurna dan glowing. Tapi bersamaan saat kulit Rahayu menjadi glowing, Rahayu selalu diganggu oleh arwah 3 anak kecil tersebut. Melihat hal itu, Kidono Wongso membuatkan sebuah cheat anti hantu. Yang kemudian, cheat itu ditanamkan di paha Rahayu. Keesokan harinya, ketika Kidono Wongso ingin pentas wayang, tiba-tiba dia dipukul oleh seorang yang bernama Ipul. Kata si Ipul, darah harus dibayar dengan darah. Yang dalam artian, mungkin salah satu anak yang dibunuh Kidono Wongso adalah anak Ipul. Lalu ketika pentas wayang, Ki Saptadi menyamar sebagai Kidono Wongso. Dan disinilah Ki Saptadi menjadi murka dan membunuh orang-orang di pentas tersebut. Bahkan dia juga membunuh Nyai Sinta. Lalu setelah hal itu selesai, Ki Saptadi kembali ke basement tempat dia menyekap Kidono Wongso. Yang kemudian Ki Saptadi membunuh Kidono Wongso. Lalu Ki Saptadi mengambil wayang kulit milik Kidono Wongso. Kemudian 3 hantu gadis kecil tersebut memberitahu Maya cara mengakhiri kutukan tersebut, bahwa Maya harus mengambil wayang kulit mereka di rumah tua Nyi Misni. Lalu Maya disuruh untuk menguburkan kulit-kulit anak tersebut bersama tulang-tulang mereka, yaitu di basement. Lalu singkatnya, Maya mengajak Rati kembali ke rumah tua milik Nyi Minsih untuk mencari kotak yang berisi wayang kulit. Kemudian mereka masuk ke ruang bawah tanah ke tempat 3 gadis kecil dulunya itu dikubur. Saat menggali lantai tanah di rumah itu, mereka mendapatkan ketiga tulang gadis tersebut. Maya dan Rati kemudian menyatukan kerangka dan wayang kulit ketiga gadis kecil tersebut di sebuah peti, lalu dikuburkan kembali secara layak. Dan kutukan itu pun berakhir. Sementara itu, Nyi Misni memergoki Maya dan Rati bersembunyi di rumah orang tuanya. Yang kemudian Nyi Misni langsung curhat tentang kehidupan dahulu, bahwa Nyi Minsi adalah seorang pembantu yang diperkosa oleh tuannya, yaitu ayah Kidono Wongso. Ketika Saptadi lahir, Nyi Misni menyembunyikan hal tersebut dari tuannya. Jadi intinya kutukan itu dibuat oleh Nyi Misni untuk membalas dendam. Dan Nyi Misni ingin membunuh Maya. Kemudian Nyi Misni mengerahkan warga untuk menangkap Maya agar dia dibunuh dan dikuliti. Namun, di sini Maya mengancam warga yang ingin menangkapnya dengan sekop pasir. Tetapi, seseorang memukul kepala Maya dari belakang, sehingga Maya pingsan. Setelah tersadar, Maya sudah digantung di sebuah pohon. Saat Ki Saptadi siap-siap untuk membunuh Maya, Maya akhirnya mengatakan dialah bayi yang pertama lahir tanpa kulit di desa. Dan Ki Saptadi adalah ayah Maya. Dan Maya menceritakan semuanya ke Ki Saptadi. Namun, di sisi lain, Nyi Misni mulai kesal dengan penjelasan Maya. Nyi Misni pun mengambil sebuah pisau dan dia membuat pilihan ke Ki Saptadi bahwa dia harus memilih Maya atau ibunya. Lalu Ki Saptadi langsung ingin membunuh Maya. Namun tiba-tiba Rati muncul membawa bayi wanita lainnya dan lahir dalam keadaan sehat. Lalu Ki Saptadi berusaha melindungi Maya saat Nyi Misni mendekat untuk segera membunuh Maya. Kemudian Ki Saptadi akhirnya bunuh diri dengan menyayat lehernya sendiri dengan pisau yang dibawa ibunya. Melihat Ki Saptadi tewas bunuh diri, Nyi Misni pun gak mau kalah. Dia ikut-ikutan bunuh diri juga. Kemudian, Rati berlari melepaskan ikatan Maya dan memintanya lari dari desa itu. Dan seluruh warga suka cita dengan musnahnya kutukan tersebut. Sedangkan Maya berhasil melarikan diri dengan menumpang mobil pick up. Setahun kemudian, sang polisi, orang yang membunuh Nano dan istrinya, sedang menantikan kelahiran anak pertama mereka. Tapi sialnya saat di kamar mandi, istrinya melihat penampakan Nyi Misni. Istrinya menjerit saat si polisi datang dan melihat istrinya sudah terduduk dan berlumuran darah sambil menangis. Di sini bayinya dimakan hidup-hidup oleh Nyi Misni. Sial, lebokku sial. Dan film pun tamat. Teng 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 toreng tong teng teng toreng teng 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 toreng teng teng toreng tong teng 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 toreng teng 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 toreng teng teng. Hikmah dari film ini adalah janganlah bermain api, apalagi untuk cinta segitiga.
karena kamu akan kehilangan orang yang kamu sayang. Udah lah ya. Teh aing di dia sorangan. Harusnya yang ngisi suara tuh teman saya. Tapi dia malah ke Bandung bersama teman-temannya ke Ciwidey, ke Lembang, ke rumah naon eta? Pengabdi setan. Sat. Nggak diajak gua. Motor lagi lewat bangsat. Padahal gua juga pengen kan ke Bandung itu. Nyobain gitu ya kan. Ke Ciwidey, ke Saritem, Plok. Dah, dadah.